Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Krasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan ini dengan ucapan syukur dan mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk di dalam persekutuan dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan memberikan lagi kepada kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, bersehati bersama dengan saudara-saudara seiman. Saat ini kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Engkau akan menuntun kami, supaya di dalam hamba-Mu menyampaikannya, semua boleh disampaikan di dalam tuntunan Tuhan saja. Demikian juga dengan kami semua yang akan merenungkannya. Kami percaya Tuhan juga akan menolong kami, sehingga kami boleh memahami maksud-maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terdapat pada Kejadian 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dengan judul perikop Ishak lahir. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, seperti orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7.
saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu fokus pada janji Allah. Fokus pada janji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita rajin membaca firman Allah di dalam Alkitab kita akan menemukan ada begitu banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada umatnya sebagai tanda pemeliharaan Allah yang begitu dalam kepada umat yang dikasihinya. Jika kita memperhatikan janji-janji itu, mungkin kita akan berpikir bahwa apakah janji-janji Tuhan yang begitu banyak itu dapat terjadi di dalam kehidupan umatnya? Ataukah itu hanya sekedar janji-janji belaka? Karena ada janji yang rasanya tidak masuk akal. Di dalam pembacaan kita ini, seharusnya kita semakin terbuka di dalam iman bahwa tidak ada janji yang tidak dapat dipenuhi oleh Tuhan, oleh Allah. Bayangkan Abraham yang sudah berusia 100 tahun dan Sarah berumur kurang lebih 90 atau 91 tahun pada saat itu, ternyata dapat dikaruniakan seorang anak yang diberi nama Ishak. Sarah sendiri merasa ini adalah sesuatu yang lucu. Karena itu ia tertawa. Dan menurutnya banyak orang akan tertawa jika mengetahui kisahnya. Jika orang-orang ini mengetahui apa yang sesungguhnya telah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Abraham dan Sarah, bahwa di usia lanjut, di usia tua, bahkan Sarah sudah mati haid, tetapi ternyata menurut kesaksian Alkitab, Tuhan telah menepati apa yang dijanjikannya kepada Abraham dan Sarah, yaitu mengaruniakan keturunan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam Alkitab juga diperuntukkan kepada kita umat Tuhan di segala zaman. Karena itu, jangan pernah meragukan akan janji-janji Tuhan. Tuhan mengetahui yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui waktu yang tepat akan setiap berkat-berkat-Nya yang Ia sudah sediakan untuk kita alami di dalam kehidupan ini. Melalui bacaan ini, kita diarahkan bahwa yang pertama, kita harus fokus pada janji Allah, sehingga di dalam menanti janji Allah itu, kita akan menanti dengan cara yang benar. Menanti janji Allah di dalam cara yang benar akan membuat kita selalu kuat, akan membuat kita selalu bersemangat, bahkan juga akan membuat kita dapat memaknai hidup karunia-Nya secara benar. Kalau kita tidak fokus pada janji Allah, maka kita akan kehilangan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan mengukur segalanya dengan akal pikiran kita, dan itu bisa menjadi fatal, bahkan membuat kita kecewa, salah di dalam kita mengambil keputusan-keputusan di saat kita menanti apa yang Allah janjikan di dalam kehidupan kita. Kita harus fokus. Yang kedua, ketika kita fokus kepada janji Allah, kita sedang mengaminkan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa dan setia. Dan melalui sikap fokus itu menunjukkan bahwa kita sangat percaya kepadanya. Orang yang percaya seharusnya
tidak meragukan janji Allah. Karena itu, rasa percayanya akan mendorong dia untuk berjuang menghayati apa yang Allah janjikan di dalam hidupnya. Yang ketiga, ketika janji Allah tergenapi, umatnya akan mengalami sukacita. Seperti sukacita yang dirasakan oleh Abraham dan Sarah. Walaupun secara manusia, Sarah merasa bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka dengan dikaruniakannya seorang anak di usia lanjut adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi tertawaan bagi orang banyak. Tetapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa itu telah membuat Abraham dan Sarah merasakan sukacita yang luar biasa karena Allah menepati janji kepada mereka. Tuhan selalu merancangkan hal yang baik bagi umatnya. Kita tidak dapat menjangkau maksud-maksud Tuhan. Namun, mari selalu percaya padanya dengan fokus pada apa yang dijanjikan melalui firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji-janji Tuhan dalam Alkitab diperuntukkan juga untuk kita semuanya. Di masa Prapaskah, kita sudah memasuki masa Prapaskah yang kedua ini. Di dalam perayaan ini, kita pun mengaminkan bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya. Apa yang dikatakannya kepada murid-murid bahwa ia akan menjalani masa-masa penuh dengan penderitaan, bahkan kematian di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Masa-masa itu sedang kita rayakan di masa Prapaskah ini. Itu sudah dituliskan pada zaman Alkitab di dalam Perjanjian Lama bahwa Kristus akan hadir dan menderita untuk mengaruniakan keselamatan bagi kita. Dan itu sudah dipenuhi dan kita rayakan masa-masa itu di masa Prapaskah kedua ini. Kita akan semakin terkuatkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Fokuslah pada janji-janji Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 18 ayat 31 mengatakan, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Bagi semua orang, tidak terkecuali dengan kita di zaman saat ini. Yang penting kita harus selalu berlindung padanya. Dia berjanji akan menyertai kita. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia sudah berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, Allah bukan manusia. Manusia kadang berjanji kepada sesamanya, tetapi kadang tidak menepatinya. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah bukan manusia. Ia sudah berfirman. Di dalam firman-Nya banyak janji-janji yang disampaikan kepada kita tentang kasih-Nya, tentang pemeliharaannya. Maka ia setia untuk semua perkara itu. Amin. Firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa. Di dalam persekutuan ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan juga kami boleh membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini kami diingatkan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan akan penuhi atau Tuhan akan tepati. Terima kasih Tuhan, melalui kesaksian firman Tuhan pada hari ini semakin menguatkan iman kami untuk tidak meragukan-Mu sebagai Tuhan yang setia memelihara kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Karena itu kami mau selalu fokus pada janji-Mu Tuhan. Kami mau selalu ingat berpegang pada apa yang Tuhan sudah janjikan. Bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk janji-janji itu dan tuntun kami untuk selalu mempercayainya. Tentunya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berterima kasih untuk semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, rumah tangga, pekerjaan, dan juga aktivitas sekolah anak-anak, pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan sampai pada hari ini, lewat pelayanan gereja, pelayanan untuk jemaat, pelayanan OIG, bahkan juga semua aktivitas kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami juga berterima kasih
untuk kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam menjalani berbagai proses-proses perjuangan dalam menghadapi sakit penyakit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk semua pendampingan yang Tuhan karuniakan lewat medis, lewat kasih sayang keluarga, doa-doa sidang jemaat Tuhan. Berkatilah ya Tuhan semua pendampingan itu, sehingga segenap orang tua kami, saudara-saudara, anak-anak bahkan cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh, semuanya boleh pulih. Juga sesama kami yang terpapar COVID-19, kami berdoa Tuhan melawat satu persatu supaya boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon. Kalau Engkau berkenan, Engkau sanggup mengurapi semua proses-proses perobatan sehingga membawa pemulihan bagi tubuh kami. Kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Kami berdoa juga untuk perjuangan saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak muda yang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, demikian juga yang menanti hadirnya teman hidup, anugerah anak dalam rumah tangga, bahkan proses-proses untuk mengalami pemulihan dalam kehidupan rumah tangga. Ada berbagai pergumulan-pergumulan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami dalam rumah tangga mereka. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami satu-satunya. Kami memohon kepadamu hikmat dan tuntunan bagi setiap bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, bahkan juga setiap anak-anak, supaya boleh senantiasa mengikuti apa yang dituntunkan Tuhan di dalam menjalani hidup ini, sehingga kami boleh mengalami kekuatan, penyertaan, bahkan juga sukacita, hikmat Tuhan di dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk perjuangan pemerintah dan juga medis dalam mensosialisasikan vaksin COVID ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami hamba-hamba Tuhan sudah menerimanya ya Tuhan. Demikian juga beberapa orang tua kami di usia lansia mereka sudah menerima juga vaksin COVID ya Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan terus menolong pemerintah dalam melanjutkan vaksin ini sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami bergumul untuk pandemi secara dunia maupun bangsa kami. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan suatu saat terpulihkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk rencana-rencana bahagia dari setiap anak-anak muda Tuhan dalam memasuki rumah tangga. Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, segenap kehidupan kami serahkan kepadamu. Engkau tuntun dan sertai supaya kami selalu terpelihara, kami selalu giat untuk mengambil bahagian di dalam persekutuan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah pada saat ini. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita selalu semangat, mari kita selalu percaya akan pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan sampai berjumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.